Assalamualaikum semua, selamat datang di Quick Talk, tempat cerita seputar figur, education, and hobby bersama aku, Aurora. Dan aku, Elsa Filiani. Di podcast kali ini kita kedatangan sosok inspiratif nih teman-teman. Siapa beliau? Beliau adalah Mbak Ihma Rizwanda. Yeay. Halo Mbak Ima, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini nih Mbak, yang work from home dan segala macamnya Mbak Ima, kesehariannya Mbak Ima tuh apa aja sih? Ketika orang lain WFH gitu ya. Iya. Saya WFO. Oke, berarti kerjaan langsung datang ke Muallim. Iya, ngajar. Kesibukannya sekarang ngajar. Terus kebetulan sekarang lagi Muallim lagi buka PPDB. Nah, itu sih. Wah, berarti ini Penerimaan peserta. oke, penerimaan peserta didik. Nah, kalau boleh tahu kegiatan dalam rangka menyemarakkan penerimaan itu tuh ada apa aja nih? Mbak Ihma tuh megang ini kan ya PPDB-nya gitu. Iya. Nah, itu tuh lagi sibuk-sibuknya apa sih PPDB? Ini berarti kita sekarang lagi gencar-gencarnya mempromosikan kalau Muallimah sedang bukaan peserta didik baru kayak gitu biar semua se-Indonesia kan biar pada tahu karena kan Muallimah sering apa ya namanya banyak ditujunya nanti kan. Iya. Oh iya, ini bisa banget nih teman-teman yang nonton tuh di notes ya kalau misalnya Muallimat lagi buka pendaftaran siswi baru, kalian seluruh Indonesia bahkan dunia bisa banget langsung kepoin website Muallimat ya Mbak? Biasanya. Di ppdb.muallimat.sch.id. Kalau nggak di Instagramnya juga bisa. Instagram kan, ya? bisa Instagram Muallimat Jogja. Nah, dari mana aja nih? Kayak contohnya Rora dari mana sih? Ya, kebetulan aku dari Jakarta. Dari Jakarta, Mbak Imah? Gresik. Gresik, aku dari Dieng. Jadi di Muallimat ini kader dari manapun nanti kita bakalan belajar bareng di tempat bersama. Benar banget. Gitu. Jadi bertemu dengan banyak teman baru. Nah, selaras dengan Muallimat sendiri nih Mbak Ima yang bertemunya tempat perempuan-perempuan dari berbagai daerah kan ya. Dengan abad yang milenial ini, menurut Mbak Ima sendiri tuh gimana sih perempuan abad 21 ini? Keren banget pertanyaannya, tapi kayaknya kita perlu ini nih. Perlu refreshing dulu nih refreshing dulu, sebelum pemanasan dulu. Nah, jadi kita punya Apa ini? game. Iya. Aku punya game dan ini gamenya kita maininnya bertiga. Meskipun di Oke. sini gue startnya Mbak Ima, Mbak tapi Ima aku aja. sama Rara juga Harus ikut main. ikutan supaya Adil tambah ya. seru. Iya, Iya, biar adil. fair juga. Coba pertama Mbak Ima dulu deh Apa nih ambil mainannya? pertama. Oke, nama game sebelum kita menuju ke Hah? permainannya, nama game ini adalah random question teman-teman. Jadi nanti Mbak Ihma boleh ambil satu question dan bisa langsung jawab di depan teman-teman semua. Oke. Kayaknya kita Mbak Ima Mbak Ihma dulu deh pertama baru ambil. kita. Saya duluan. Oke. Ya, Rora Terus juga ambil. Aku ya. Aku juga ambil deh. Lepas dulu. Wah, kira-kira apa nih teman-teman pertanyaannya? Wow. Wow. Keras banget ya. Yuk Mbak Wow. Ima dulu dong. Mbak Ima Mbak Ima dibacakan nih, apa nih? pertanyaannya dan jawabannya. Wah, dari ketawanya Mbak Ihma nih agak-agak pertanyaannya nih. Agak-agak ya. Ya, agak-agak ya. Jika hidupku tersisa 1 minggu dari sekarang, apa yang akan aku lakukan? Wah, apa tuh Mbak? Apa Satu tuh, minggu Mbak? doang nih Mbak. Jelaskan. Perbanyak amal. Perbanyak amal ibadah. Iya. Mantap teman-teman nih. Bener-bener ciri perempuan berkemajuan. Tapi sayangnya kan maut kita nggak ada yang tahu. Iya, benar-benar. Perbanyak amal, lakukan apa yang belum pernah. Iya, supaya nggak penasaran lagi Mbak. Karena itu ya kan maut nggak ada yang tahu, jadi ya emang kita harus berbanyak Iya. amalnya tuh ya dia. Betul. Begitu. Dan aku dia, nih, teman-teman, aku dapat pertanyaan. Kalau kamu diberi kesempatan jadi superhero selama 1 hari, kamu ingin jadi apa dan kenapa? Apa tuh? Kalau aku kebetulan mungkin aku pengen jadi Doraemon ya, Doraemon versi. Doraemon kan bukan superhero. Ya, jadi superhero gitu. Karena Doraemon itu superhero anak-anak kan, iya kan? Iya, iya Anak-anak sih. pasti menganggap Doraemon adalah superhero. Oke, iyain aja ya. Pengambilan sudut pandang yang bagus. Betul. Kenapa Doraemon? Karena Doraemon tuh punya banyak
hal yang bisa dia keluarkan dari kantong ajaibnya, dan setiap kali mungkin saya butuh hal-hal baru, saya tidak perlu membuatnya dan tinggal mengambil Dari dari kantong ajaibnya. Jadi gitu. tipe-tipe instan gitu ya. Iya. Pengennya gitu kan, Mbak. Pinter lah ya. Terakhir nih, kayaknya kalian pertanyaannya keren-keren banget. Pertanyaanku apa coba? Dibenci atau dilupakan? Wah, rumit ini pertanyaan yang simple tapi jawabannya Dibenci Sama atau kayak tadi ya. dilupakan? Apa tuh? Dibenci? dibenci. Kenapa tuh? Nggak ngerti. Oh, supaya nggak terlupakan aja. Kalau misalnya dia membenci, kan dia yang repot. Aku kan nggak Oh repot iya ya. iya, benar-benar. Dia kan cuma membenci, kecuali dia membencinya sampai ke tahap verbal dan oral. Berarti apa tetap tuh? repot dong di kamu. Ya kan ini konteksnya masih cuma dibenci doang gitu Pak. Dia benci tapi Iya. ngunek-ngunek Tapi kan sendiri. dibenci nggak bakal dilupain, Iya. karena orang yang kita benci pasti selalu kita ingat gitu kan, Mbak. Oke deh, nggak apa-apa. Oke. Oke, seru Oke, banget selesai, ya. seru banget permainannya. Dan benar Biar banget. bikin penasaran nih. Heeh. Lanjutin dong tadi. Oke, tadi pertanyaannya adalah menurut Mbak Ima sendiri nih, tanggapan perempuan di abad 21 ini yang kita lihat tuh udah banyak berkontribusi di negara ini dari bidang pendidikan, seperti Maudy Ayunda, Najwa Shihab dan segala macamnya. Tanggapan Mbak Ima sendiri itu gimana sih? Perempuan abad sekarang ya. Iya, Era iya. 5.0 sekarang. Iya, udah 5.0. Ya yang harusnya perempuan itu udah harus bebas dalam artian bebas apapun, berkarya, berpikir gitu ya. Tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai, misal dari segi agama. Gitu. Boleh berpikir seluas-luasnya, tapi juga kita punya koridor itu. Kita dibatasi oleh nilai-nilai agama, sosial kemasyarakatan tadi itu. Oke, berarti emang tetap ada batasan-batasan Tetap. yang harus kita jaga ya, Mbak? Kayak kita belajar ada KKM-nya kan. Oh iya, benar-benar. Benar, Oh iya, benar. Dan yang bagus tuh emang yang seimbang gitu nggak sih? Iya, Yang bagus, balance. Yang Iya, balance gitu ya. antara keduanya. Kalau misalkan nih dilihat dari abad-abad sekarang, menurut Mbak Ima sendiri imbalance-nya atau ketidakseimbangannya itu ada di mana sih, Mbak? Gitu, membahas tadi harus seimbang dan segala macamnya gitu. Apakah ya Mungkin ya dengan berkembangnya zaman itu kan jadi orang merasa memiliki kebebasan, semua memiliki hak. Saya berhak mengutarakan pendapat, saya berhak bla bla bla. Memang berhak, cuman kita harus memiliki harus paham batasan itu. Kalau memang itu sulit untuk diterima, ya dicukupkan. Gimana sih ngomong apa? ya Pokoknya nangkep semakin- sih poinnya. Oke, iya benar-benar. Jadi kan kita kayak dulu tuh ada di zaman yang perempuan tuh selalu dikekang ya. Terus kita sekarang udah ke Iya. zaman yang perempuan tuh dibebaskan. Sudah Tapi kadang free. kita lupa. Iya, ada koridor batasan yang yang harus kita harus pahami tetap bersama. kita jaga. Dan batasan-batasan ini tuh nggak ini kan sebenarnya nggak mengekang kita. Itu Iya, malah menjaga kita gitu untuk tidak berlebihan dalam suatu hal. Tetap ada juga. nilai muslimah kan? Iya, Nah, tetap ada nilai muslimah. Nah, ngomongin soal muslimah nih, Mbak. Menurut Mbak Ima sendiri, dari fenomena yang ada dan tadi sempat membahas muslimah, idealnya perempuan berkemajuan itu seperti apa sih? Perempuan berkemajuan berarti maju kan, unggul ya. Iya, Ya, unggul dalam segala bidang idealnya. Iya, idealnya. Kalau nggak bisa ya unggul minimal hablum minallah kita dengan hablum minanas Tetap hablum minallah yang dipertamakan Iya. ya, Mbak. Nggak bisa ditinggalkan ya hal itu. Iya sih, benar teman-teman. Emang hablum minallah kita sama hubungan kita sama Allah yang harus diperbaiki duluan gitu. Iya sih. Terlepas hubungan kita dengan manusia juga tidak boleh ditinggalkan. Nah, oke, dari tadi nah terus ya. Oke. 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 Jadi, kalau misalnya tadi udah ngomongin perempuan berkemajuan tuh kan Mbak tuh alumni Mu'alimat kan ya? Iya. Ya teman-teman mungkin belum tahu ya Mbak Ima ini kan sekarang jadi guru Mu'alimat dan dulu Mbak Ima juga Sempat alumni alumni Mu'alimat dan sempat ngajar aku dan Elsa juga. waktu kita dulu masih di Iya. Mu'alimat. Nah, menurut Mbak Ima tuh apa sih hal yang paling Mu'alimat ajarkan untuk Mbak Ima yang masih membekas sampai sekarang gitu? banyak sih ya. Semuanya Semuanya membekas. Semua termasuk Semuanya. kekeluargaan antar temannya Kekeluargaan, gitu. pasti kita 24 jam 365 hari Iya. 365 hari gitu kan bersama. Kemandirian, kemudian kekeluargaan itu ada, terus tidak lupa juga adanya
Apa tuh Mbak? Teman-teman Apa mungkin tuh? belum tahu 5 kompetensi dasar mu'alimat tuh apa aja? Ada yang pertama keilmuan. Iya, Keilmuan itu keilmuan. nggak hanya keilmuan dari segi umum ya, ilmu Iya. umum itu pasti. Tapi yang lebih penting ada ilmu agama, kita juga dikokohkan dengan itu. Keilmuan, kemudian ada kepribadian. Kepribadian itu nanti tercerminnya dari akhlak kita, bagaimana kita berperilaku gitu, tabiat, keseharian. Kemudian ada namanya kecakapan, cakap dalam melakukan apapun. Kemudian sosial kemasyarakatan, kita juga dituntut untuk Peduli gitu ya, ya. bisa peka terhadap Peka. lingkungan. Kemudian yang terakhir kompetensi gerakan. Jadi kita diharapkan nanti lulusannya itu bisa aktif di segala lini. Oke teman-teman, berarti dengan 5 kecakapan tadi Mu'alimat benar-benar menjadi tempat yang pas ya Mbak untuk mendidik kita menjadi perempuan yang berkemajuan seperti Mbak Ihma ini. Tapi nih teman-teman, perempuan berkemajuan itu kan pasti ditempa dengan peluh dan Iya. keringat. Semua Termasuk Mbak Ihma sendiri punya hal-hal di masa lalunya yang bisa membuat Mbak Ihma sampai sekarang ini menjadi salah satu bagian dari perempuan berkemajuan. Nah itu tuh 5 tuh banyak banget ya sebenarnya. Itu juga membentuk kita menjadi lebih baik. Nah kalau menurut Mbak Hikmah tuh dari 5 itu mana sih yang paling menantang gitu? Dari paling Mbak Hikmah? menantang. Paling iya nggak bilang paling susah ya, karena ya tapi iya sih mungkin paling susah karena nggak ada dicapai, susah dicapai. Kayaknya Kalau nggak ada lima-limanya nggak apa-apa bilang nggak ada. lancar ya Mbak Hikmah. enggak lah, semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, iya. punya kemampuan masing-masing. Tapi 5 ini bukan yang sulit untuk dicapai, itu enggak, semuanya bisa, pasti bisa kita lakukan. Karena ini kan semua ini harusnya nilai-nilai yang melekat di diri kita sebagai manusia gitu. Iya, Harusnya 5 iya, itu kan. sebenarnya. Jadi how to be human being in this Iya, era iya. gitu kan. Iya, 5 iya. itu sudah menjawab. Kalau kamu Roh, menurut kamu kan? Kalau menurut aku yang paling susah itu mungkin ada di kompetensi paling 5 ya, kompetensi gerakan karena Sama emang banget. tuh kan karena emang Sama dituntut kita banget. untuk selalu bergerak move Iya, iya. walaupun in pandemic era gitu Hmm. kita tetap harus dituntut untuk move gitu dan Apa nih yang iya dan menurut aku selama aku di Mu'alimat tuh kayak terjawab dan bisa akhirnya sangat beradaptasi dengan pandemi era ini. Karena kalau menurutku ya kompetensi yang nomor 5 ini itu dibuktikan ketika kita telah keluar gitu Iya, dari benar. mu'alimat. 1-4 itu tuh mu'alimat berikan ke kita tempa gitu, diberikan ilmu, diberikan wawasan tentang sosial masyarakat, terus yang lainnya juga. Kemudian waktu pas kita keluar kita punya tanggung jawab untuk bergerak, Iya, untuk benar. memiliki dampak ke masyarakat gitu. Nah itu sih kenapa aku mikirnya, menurutku yang paling susah itu yang nomor 5 itu. Iya, Karena benar. kita kayak harus berhadapan berkontribusi gitu ya. Iya, betul. harus berhadapan Jadi dengan kayak, kenyataan gitu, uh, iya nggak sih berhadapan apa dengan yang kamu kenyataan. buat untuk sekitar lebih ke itu Seru gitu. banget ya ternyata dari 5 kompetensi dasar ini. Punya makna mendalamnya masing-masing gitu. Dan emang kalau dilihat secara kasat mata itu menuntut kita untuk mungkin how to be perfect, woman perfect gitu. Tapi sebenarnya nggak maksudnya tapi sebenarnya itu nggak sekompleks itu gitu. Kita kayak dituntut untuk to be perfect Iya. ya. Tapi ya namanya manusia tuh punya kekurangan dan Masing-masing. kelebihan dan itu juga harus kita terima gitu. Tapi namanya usaha manusia ya, usaha Iya. manusia kan kita bermimpinya kan katanya bermimpi setinggi-tingginya kalau supaya jatuh jatuh di antara Bintang-bintang. bintang-bintang. Tapi perlu diingat ini perfect bukan di mata manusia. Manusia, ya. iya benar. benar. Karena tadi kita punya Perfectnya kita kompetensi kembali. nomor 1, Iya. kompetensi keilmuan, ada ilmu Betul, agama betul. juga. karena kalau bicara ngomongin perfect manusia ya kita nggak akan Nggak ada akan habisnya. nggak akan ada habisnya gitu ya. Iya. Ini, kayaknya yang buat 5 kompetensi dasar ini juga dalam sudut pandang hablum minallah gitu ya. Iya. Iya. Tapi nggak lupa ada hablum minannasi juga di situ, gitu. Nah pasti kan 5 kompetensi dasar tadi itu mu'alimat bikin untuk kita supaya kita lebih dekat dengan tujuan pribadi kita. Nah kalau misalnya Rora sebenarnya pengen jadi apa sih? Sebelum saat aku di Mu'alimat ya, Nah, pengen pengen jadi apa ya? Oke. Doraemon ya? apa nih? Apa Oke, nih?
Kalau saya tuh dari dulu emang dari awal Mu'alimat pengen banget jadi member of UNICEF gitu sih. Jadi emang pengen apa UN masuk ya? ya UN. Kalau Mbak Ima kan dari dulu pengen jadi guru ya. Tapi apakah sebenarnya ada nggak gitu dari Mbak Hikmah keinginan kalau misalnya bisa memutar waktu tuh keinginan untuk berubah, Iya. pengen jadi Jadi yang lain. gitu. Supaya kalian nggak ketinggalan jawaban dari pertanyaan ini, jangan lupa Tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan nantikan terus konten-konten Quick Talks. Sampai jumpa di episode 2. Assalamualaikum.